materi kita pada hari ini yaitu sebelum kita mulai, izinkan aku menyapa kalian dengan kutipan ikonik dari Truman Show yaitu "And in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night." Nah, senang sekali bisa melihat antusiasme dari teman-teman kita yang pada hari ini bisa meluangkan waktu untuk datang kemari. Perkenalkan, nama saya Asalia Lantang dengan NIM 251143, yang dimana aku akan menjadi moderator pada jalannya diskusi kita pada hari ini dengan judul yang sangat menarik, yaitu peran neuroscience dalam memahami atensi manusia. Dan tentu saja saya tidak sendiri, aku akan memperkenalkan tim saya, yaitu yang pertama, pemateri pertama adalah Iren Polii dan pemateri kedua adalah Stella Wisara, yang dimana pada akhirnya sesi kita akan dicatat dengan rapi oleh Jessica Sumangun sebagai notulen kita. Dan tanpa membawa waktu lebih lama, mari kita lanjut ke pemateri pertama, yaitu Iren Polii. Selamat malam, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang neuroscience dan atensi. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iren Polii dengan NIM 251136. Jadi, apa sih itu neuroscience? Neuroscience merupakan cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem saraf, khususnya otak, serta hubungannya dengan perilaku dan proses kognitif manusia. Dalam konteks pendidikan dan psikologi kognitif, neuroscience membantu menjelaskan bagaimana otak menerima, memproses, menyimpan, dan mengingat informasi dalam proses belajar. Baru, apa sih itu atensi? Atensi atau attention adalah proses mental yang memungkinkan individu memutuskan perhatian pada informasi tertentu dari sekian banyak stimulus yang diterima oleh indera, memori, dan proses kognitif lainnya. Atensi berfungsi sebagai mekanisme seleksi informasi sehingga manusia dapat memproses informasi yang paling relevan secara efektif. Dalam psikologi kognitif, atensi merupakan fungsi kognitif penting yang mendukung konsentrasi, pemahaman, dan pengolahan informasi baru. Baru selanjutnya ada bagian-bagian otak yang berperan dalam atensi. Yang pertama, prefrontal cortex, yaitu pusat kendali eksekutif yang mengontrol fokus, pengambilan keputusan, dan fungsi eksekutif lainnya. Selanjutnya ada parietal lobe, yaitu bertanggung jawab mengarahkan perhatian pada objek dan memetakan ruang atau atensi spasial. Selanjutnya ada thalamus, yaitu yang bertindak sebagai penyaring sensorik sebelum informasi diproses lebih lanjut oleh korteks. Baru yang terakhir ada insight neuroscience, yaitu otak memiliki plastisitas tinggi yang terjadi pada usia 6-12 tahun, sehingga area-area ini sangat aktif dan responsif terhadap stimulasi lingkungan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis atensi dan strategi peningkatan. Yang pertama ada selective attention atau atensi selektif, yaitu fokus pada satu stimulus sambil mengabaikan distraksi. Nah, berikut ada strategi, yaitu penggunaan warna cerah atau aromaterapi lavender terbukti dapat meningkatkan fokus selektif mahasiswa. Berikut ada sustained attention atau atensi terjaga, yaitu mempertahankan perhatian dalam waktu lama. Berikut ada faktor penentu, yaitu kualitas tidur yang cukup, bisa 9-11 jam untuk anak-anak. Sangat krusial agar atensi tetap optimal. Dan yang terakhir ada divided attention atau atensi terbagi. Membagi perhatian pada beberapa aktivitas secara bersamaan. Oke, terima kasih banyak kepada Iren karena sudah menjadi pemateri kita yang pertama. Kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Stella Wisara. Nah, di sini ada contoh atensi dalam kehidupan. Contohnya ketika seorang mahasiswa sedang mengikuti perkuliahan di kelas. Pada awalnya, mahasiswa tersebut fokus mendengarkan penjelasan dosen. Namun, setelah beberapa waktu, perhatiannya mulai berkurang dan pikirannya melayang ke hal lain seperti kegiatan lain. Mahasiswa tersebut juga mulai memainkan pulpen atau menggonjangkan kaki. Akibatnya, ia tidak memahami materi yang dijelaskan dengan baik. Contoh ini menunjukkan bahwa perhatian mahasiswa dapat menurunkan jika proses belajar berlangsung terlalu lama tanpa variasi. Oke, jadi
Terima kasih kepada Stella karena sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Kita akan kasih sesi tanya jawabnya kepada penonton kita, yaitu Gabriela. Seandainya ada yang akan mau ingin ditanyakan atau ditanggapi, silakan gunakan fitur raise hand atau langsung chat sapa aja di kolom chat, guys. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan menanyakan kepada kedua pemateri yang ada dalam 2 soal. Untuk pemateri yang pertama, apa yang dimaksud dengan atensi dalam reflektif neuroscience dan kenapa penting dalam kehidupan sehari-hari? Dan untuk pemateri kedua, yang soal pertama, bagaimana sebenarnya otak bekerja saat kita sedang fokus terhadap sesuatu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Gaby, yaitu apa yang dimaksud dengan atensi dalam perspektif neuroscience dan kenapa penting. Dalam perspektif neuroscience, atensi adalah kemampuan otak untuk memusatkan perhatian pada suatu hal tertentu dan mengabaikan hal lain yang tidak penting. Otak kita sebenarnya menerima banyak sekali informasi, tapi atensi membantu kita memilih mana yang perlu difokuskan. Jadi, atensi itu seperti saringan di otak. Dan kenapa penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena tanpa atensi, kita akan sulit memahami pelajaran, mendengarkan orang lain, menyelesaikan tugas, dan mengambil keputusan. Contohnya, saat guru menjelaskan di kelas, atensi membantu kita fokus pada penjelasan, bukan pada suara bising di luar. Baru, untuk pertanyaan yang kedua, dari beberapa jenis atensi, mana yang paling sering digunakan saat belajar dan kenapa? Jenis atensi yang paling sering digunakan saat belajar adalah atensi terfokus atau focused attention. Baru yang kedua ada atensi berkelanjutan atau sustained attention. Jadi atensi terfokus yaitu membantu kita memperhatikan satu hal, misalnya membaca buku. Baru ada atensi berkelanjutan, yaitu membantu kita tetap fokus dalam waktu lama. Dan kenapa ini penting saat belajar? Karena belajar butuh fokus pada materi, konsentrasi dalam waktu tertentu, tidak mudah terdistraksi. Dan tanpa dua jenis atensi ini, kita mudah bosan dan tidak memahami pelajaran. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Dipersilakan oleh pemateri kedua untuk menjelaskan. Oke, baik. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Gaby yang pertama. Bagaimana sebenarnya otak bekerja saat kita sedang fokus terhadap sesuatu hal? Nah, saat kita fokus, otak mengaktifkan sistem perhatian atau attention system yang utamanya melibatkan area lobus frontal atau bagian depan otak. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, filter informasi. Otak bertindak seperti penyaring. Ia secara sadar memilih informasi mana yang penting untuk diproses dan mengabaikan yang tidak relevan. Yang kedua, peran neurotransmitter. Otak melepaskan zat kimia seperti dopamin atau norepinefrin. Zat-zat ini berfungsi meningkatkan kewaspadaan, energi, dan mempertahankan konsentrasi agar kita tidak mudah mengantuk atau melamun. Yang terakhir, sinkronisasi gelombang otak. Aktivitas listrik di berbagai bagian otak menjadi sinkron untuk memproses satu tugas tertentu dengan efisien, seolah-olah seluruh sumber daya otak diarahkan ke satu titik fokus. Dan yang pertanyaan kedua, kenapa kita mudah terdistraksi misalnya saat kita belajar tapi tergoda membuka gadget? Secara neuroscience ada 2 hal. Yang pertama, konflik sistem otak. Kita memilih otak primitif limbic system yang mencari kesenangan instan dan otak rasional prefrontal cortex yang ingin menyelesaikan tugas. Gadget memberikan rangsangan yang visual dan sosial yang memicu lonjakan dopamin cepat, sehingga otak primitif itu menang dan menarik perhatian kita. Yang kedua, itu membatas kapasitas working memory. Dari kerja otak kita memiliki kapasitas terbatas. Jika ada terlalu banyak informasi masuk atau tugas yang berat, otak akan merasa lelah, kognitif load, dan secara otomatis mencari jalan keluar berupa gangguan distraksi untuk beristirahat sejenak. Dan ini tambahannya, kurangnya stimulasi.
Jika tugas terasa terlalu sulit atau terlalu membosankan, otak akan secara alami mencari stimulasi lain yang lebih menarik. Sekian itu dari saya, terima kasih. Oke, baiklah guys, itu diskusi yang sudah diperkirakan, diskusi yang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk merangkum poin-poin penting yang sudah kita dapatkan pada hari ini, saya persilakan kepada Jessica untuk membacakan hasil notulen dari seminar kita. Baik semuanya, saya Jessica Temangkut dengan NIM 25101145. Sebagai notulen, akan menyampaikan hasil dari seminar kita yang berjudul Peran Neuroscience dalam Memahami Atensi atau Perhatian Manusia. Jadi dari pemaparan tadi kita bisa memahami bahwa neuroscience adalah ilmu yang mempelajari tentang otak dan sistem saraf, serta bagaimana itu mempengaruhi perilaku dan cara berpikir. Nah, sedangkan atensi sendiri adalah kemampuan otak kita untuk fokus pada satu hal dan mengabaikan hal lain yang tidak penting. Bisa dibilang atensi ini seperti saringan, di mana otak yang membantu kita memilih informasi dan memilah mana informasi yang perlu untuk diperhatikan. Atensi ini penting banget dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat kita belajar, mendengar orang, mengerjakan tugas, bahkan saat mengambil keputusan. Selanjutnya, ada beberapa bagian otak yang berperan dalam atensi, seperti bagian depan otak yang mengatur fokus dan kontrol diri, serta bagian lain yang membantu kita mengarahkan perhatian. Kemudian ada beberapa jenis atensi yang sering digunakan, terutama saat belajar, yaitu fokus pada satu hal dengan mempertahankan fokus dalam waktu lama dan menyaring gangguan di sekitar. Semua ini sebenarnya bekerja bersama supaya kita bisa tetap konsentrasi. Dari penjelasan berikutnya kita juga belajar bagaimana otak bekerja saat kita sedang fokus. Otak akan menyaring informasi penting lalu melepaskan zat kimia seperti dopamin yang membantu kita tetap konsentrasi dan tidak mudah terdistraksi. Tapi di sisi lain, kita juga jadi tahu bahwa kenapa kita sering terdistraksi, misalnya saat belajar tapi malah buka gadget. Hal itulah yang memicu kecenderungan tertarik pada hal yang memberi kesenangan cepat seperti media sosial. Selain itu, kalau kita lelah, bosan, atau tugasnya terlalu berat, kita juga jadi lebih mudah kehilangan fokus. Selain itu, kemampuan atensi setiap orang juga berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi fisik, emosi, lingkungan, dan minat, kebiasaan, bahkan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan fokus, seperti dengan belajar teknik Pomodoro, menghindari multitasking, belajar di tempat yang tenang, cukup tidur, dan menentukan tujuan belajar yang jelas. Jadi dari seminar ini bisa disimpulkan bahwa fokus itu bukan cuma soal kemauan, tapi bagaimana hal tersebut berkaitan dengan cara kerja otak kita. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih mudah mengatur diri supaya tetap konsentrasi. Sekian dari seminar yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Diucapkan banyak terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kepada Jessica atas rangkumannya. Baiklah teman-teman, berakhir sudah rangkaian seminar kita pada hari ini. Semoga setelah ini kita lebih sadar akan pentingnya menjaga atensi kita di tengah dunia yang sangat penuh distraksi. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kalian, dan seperti kata Truman, good afternoon, good evening, and good night. Saya Azalia, pamit undur diri, sampai jumpa. Oke, itulah dari kami